Sesinkron-sinkronnya antara keluaran suara dengan gerakan mulut bukan berarti kemudian langsung kita anggap oh ini otentik bahwa dia menyatakan. Tidak. Kalau sekarang itu dianggap itu adalah AI, berarti ada satu penyanggahan dulu nih. Penyanggahan mengenai konten atau penyanggahan mengenai pernyataan. Sehingga permasalahannya adalah mencari siapa pelaku pembuat AI tersebut dan siapa yang melakukan pengunggahan, pembuat, pengunggahan, dan penyebaran. Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi kini memasuki babak baru setelah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala melaporkan peneliti forensik digital Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri. Langkah hukum yang ditempuh mantan Presiden Yusuf Kala dengan melaporkan Rismon Sianipar terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan bahwa dirinya menjadi pihak yang mendanai polemik ijazah Jokowi. Terseretnya nama Yusuf Kala sontak saja menarik perhatian banyak kalangan, tidak terkecuali masyarakat awam yang masih buta mengenai teknologi mutakhir. Mengingat sebelumnya beredar luas video yang mirip Rismon dengan narasi menyudutkan Yusuf Kala sebagai dalang di balik pendanaan gerak ijazah palsu yang dilakukan Roy Suryo. Menanggapi video tersebut, apa analisis pakar telematika Abimanyu? Benarkah video yang menampilkan wajah Rismon adalah rekaya buatan atau benar adanya? Kalau sekarang itu dianggap itu adalah AI, berarti ada suatu penyanggahan dulu nih. Penyanggahan mengenai konten atau penyanggahan mengenai pernyataan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Karena kalau penyanggahan konten minimal saya tidak mengutarakan hal yang seperti itu dan konten yang tersebar itu adalah AI. Tapi saya tidak menyatakan hal yang kayak gitu. Oke, ya, itu adalah yang sifatnya bahwa itu secara konten itu adalah AI. Tapi kalau berupa pernyataan, ya, itu harusnya ada satu pernyataan juga yang menyatakan bahwa sama sekali saya tidak menganggap ataupun tidak menyatakan bahwa Pak JK terlibat ataupun kemudian ada di dalam satu transaksi ataupun saya mempunyai kesaksian atau tidak adanya kesaksian mengenai keterlibatan Pak JK sebagai salah satu pendananya misalnya, ya. Dua hal yang berbeda ya. Kita bicara soal AI itu selalu mengenai identifikasi dan autentikasi, ya. Kita identifikasi, oh ini si orang tersebut kah, suara dia kah, ya, dan kemudian seberapa sinkronnya terhadap gerakan. Sesinkron-sinkronnya antara keluaran suara dengan gerakan mulut bukan berarti kemudian langsung kita anggap oh ini otentik bahwa dia menyatakan. Tidak. Kita harus ngelihat sekarang dari kualitas suaranya, dari dialektika, dari berbagai hal yang lain untuk memastikan sekarang suara yang dikeluarkan itu masih suara yang bersangkutan ataukah sudah terjadi rekayasa. Bayangkan dari wajah itu, wajah normal untuk pengenalan wajah, kita normal menggunakan 68 titik alis, lakukan alis, mata, jarak mata kepada alis, lakukan mata, pupil matanya, retina, hidung, lapisan hidung, semua jarak hidung ke mata ke sini, bibir jarak ini ke sini, kemudian bibir, bentuk bibir tebalnya semuanya sampai ke rahang. 68 titik dan itu aja orang sudah bilang rumit. Sedangkan pakai AI untuk peniruan wajah ada 468 titik wajah. Bukan cuma 68, 468 titik wajah semuanya itu yang benar-benar didetilkan sehingga hasilnya bisa dibilang nanti bisa dapat natural atau tidak. Senatural-naturalnya dasarnya tadi akhirnya nanti dari faktor gambarnya itu. Faktor gambar dasarnya kunci. Meski video Rismon Sianipar yang sudah dipastikan merupakan rekayasa, namun narasi yang disampaikannya mengenai adanya pendanaan masih menarik perhatian banyak pihak. Ya, dalam video tersebut dengan jelas menyebut sosok Yusuf Kala yang mendanai gerakan Roy Suryo mengungkap ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya.
Menanggapi video tersebut dan terkait pendanaan, Abimanyu mempunyai analisis mendalam mengenai hal tersebut. Lantas, apa kata Abimanyu mengenai dugaan adanya pihak ketiga yang mengambil keuntungan dari keriuhan yang terjadi terkait riuhnya polemik ijazah Jokowi saat ini? Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Pihak dananya kemana? Ya dibilang ada pihak dana, pendanaannya adalah kepada Roy. Ya ada pernyataan pihak dari Roy-nya, saya nggak tahu mau pengacaranya atau tidak, tapi yang saya ada dengar Roy-nya sudah mendukung ya bahwa pernyataan yang disampaikan oleh JK minta klarifikasi lebih detail. Roy mendukung hal tersebut, tetapi juga mendukung bahwa ini adalah memang AI. Konsep benar secara konten itu adalah AI. Nah, kalau sudah konsep secara AI, tinggal permasalahannya adalah mencari siapa pelaku pembuat AI tersebut dan siapa yang melakukan pengunggahan, pembuat, pengunggahan, dan penyebaran. Ini ada tiga pihak yang berlainan. Tetapi ini nggak ada keterkaitannya yang sama yang Rismon, karena udah dipermasalahkan tinggal konten AI-nya. Harusnya udah nggak pernah memasalahkan pihak Roy kenapa harus memikirkan sampai melibatkan namanya Rismon, kan ini konten AI. Konten AI dan kemudian itu udah disanggah sama Rismonnya, ya udah dipercaya, berarti ini tinggal yang AI. Kenapa masih melibatkan yang Rismonnya? Dan kalau umpamanya dibilang ini adalah dianggap langsung ini nanti mesti dicari oleh pihak kepolisian lagi ya, dicari siapa pengunggahnya dan kemudian siapa yang pembuatnya. Tapi harus percaya dulu ya, kalau saya sih percaya sama polisi, nah ini juga harus percaya, pihaknya semuanya percaya memberikan pada polisi, toh laporan sama polisi. Dan ini setuju, pihak Roy setuju tindakan PJK memberikan laporan pada polisi, ya berarti posisi sebagai institusi diakui, ya akui harusnya konsisten, benar-benar akuilah itu kemudian nanti dilakukan penelusuran. Jangan ada dualisme dari pihak Roy-nya, jangan kemudian juga adanya masih ke areaan yang abu-abu ya dari pihak JK-nya mau mengarahkan pada konten apakah konteksnya. Dan kemudian ada klarifikasi lagi perlu dari pihak Rismonnya mengenai waktu dia mendengarkan konten tersebut dan kemudian penjelasan apa yang dibutuhkan ya di situ untuk klarifikasi. Kalau Rismon nggak mau klarifikasi berarti sebetulnya menurut Rismon ada suatu hints lagi, ada suatu hal yang masih dipegang untuk membuktikan adanya keterlibatan. Ya ini di antara mereka bertiga. Dilaporkannya Rismon Sianipar dan tuntutan klarifikasi mendapat perhatian khusus dari banyak pengamat, tidak terkecuali pakar telematika Abimanyu. Menurutnya ada konteks dan konten yang berbeda mengenai video AI Rismon. Ketika sibuk menunggu klarifikasi Rismon, Abimanyu lebih menekankan siapa di balik pembuat dan pengunggah pertama video tersebut, dan mereka itulah yang seharusnya segera ditangkap untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Sebab tanpa ada keterangan dari pembuat dan pengunggah, maka video tersebut hanya berhenti pada pertanyaan umum. Apakah video tersebut nyata atau AI semata? Ini ada dualisme. Di sini kalau saya bilang lucunya apa? Dalam konteks pembuktian digital untuk yang ijazah, pihak Roy tidak mempercayai Bareskrim. Oke, tidak mempercayai polisi memeriksa independensi polisi, kemudian kebenaran polisi dalam melakukan investigasi di situ didinai, ya pokoknya tidak dianggap oleh pihak Roy, malah menganggapnya pengen dari luar, ya pengen dari pihak lain yang dianggap independen dari luar negeri dari mana gitu, selain yang pihak kepolisian. Tapi giliran sekarang dalam hal konten yang seperti ini, dia menganggap oke, cukup dari pihak polisi untuk melakukan penelusuran, pemastian itu ya konten benar AI atau bukan, dan kemudian tinggal ditelusuri siapa pembuatnya dan siapa pengunggahnya. Nah, dengan dualisme di sini pemikirannya, saya juga jadi berpikir lalu bagaimana seorang digital yang dalam satu sisi tertentu mempercayai pihak kepolisian yang selalu biasanya adalah yang memberikan order atau permintaan untuk melakukan pemeriksaan digital forensik, tapi di sisi lain satu saat percayain, tapi satu saat kemudian tidak percaya, nggak ada konsistensi dong.
Ya di sini jadi nggak ada konsistensi. Padahal kalau digital forensik memang kita bicara materi digital, tetapi yang dibicara materi digital tersebut semua hal yang berkaitan dengan hukum. Dan pernyataannya, hasil analisanya ya sudah cukup itu sebagai bahan untuk proses hukum. Langkah tegas yang ditempuh Jusuf Kalla dengan melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri tidak hanya mendapat protes dari sejumlah kalangan pendukung Jokowi, tetapi juga menimbulkan kecurigaan lain yang mengundang rasa penasaran di balik laporan Jusuf Kalla tersebut. Banyak pihak yang berspekulasi jika langkah Jusuf Kalla yang terkesan terburu-buru melaporkan Rismon bagai tanpa melakukan somasi terlebih dahulu menuai banyak kecurigaan. Mungkinkah laporan yang dibuat Jusuf Kalla untuk menutupi jejak dugaan keterlibatannya sebagai tokoh elit di balik polemik ijazah palsu atau murni menjaga nama baiknya yang sudah dicemarkan dan difitnah? Bagaimana Abimanyu mengungkap hal ini? Ya, tetapi kalau yang saya bisa lihat dalam kasus ini, secara konten itu udah ketahuan, itu sudah AI, tinggal selesaikan anggap itu ada satu yang AI. Mau berapapun yang komen itu ada satu AI, tinggal yang diuber siapa? Pembuat konten tersebut, ya perekayasanya itu yang diuber. Ya, dan kemudian siapa yang mengunggahnya, itu yang diuber. Ya, kalau udah diuber nanti kemudian ternyata masih ada keterkaitan dengan yang bersangkutan, temannya lah ataupun apa, ada buktinya. Berarti walau pihak ketiga ini ada suatu skenario yang dibentuk. Akhirnya bisa nyampe juga kepada yang responnya, mungkin saja nggak apa-apa gitu loh. Kalau kita ngelihat secara ke konten. Tetapi kalau ini yang pertanyaannya adalah bagaimana kalau dia sejengah itu kemudian jadi merasa yang apa sebenarnya terlibat atau enggak. Saya bilang tadi secara konteksnya harusnya lebih mengarah kepada pembuat, tetapi kenapa sekarang konteksnya mengarah kepada pernyataan seorang Rismonnya, dimintakan untuk memberikan suatu pernyataan, memberikan suatu konfirmasi. Adakah keterlibatan yang bersangkutan atau tidak? Kenapa butuh dari orang? Cukup dari diri sendiri. Diri sendirinya apa dulu? Mantan wapres loh. Ya paling tidak juga lebih banyak dipercaya sama orang, lebih banyak ada pengikutnya. Orang kalau udah percaya, mau kita tinggal diam saja pun orang percaya bahwa kita tidak akan melakukan. Tetapi kalau orang udah tidak percaya, mau kita ngomong sejujur apapun, orang yang sudah tidak percaya tetap tidak percaya. Nah ini kan harusnya marwahnya seorang wakil presiden tinggal cukup menjelaskan. Tetapi ini tidak disampaikan, dan selalu dalam penjelasannya ujung-ujungnya apa? Ya dia tinggal meminta Jokowi untuk memberikan, tinggal nunjukin ya, ijazahnya. Ujungnya kenapa ke sana? Kan ngomongin konten di sini adalah konten kepada urusan, jadi tentu kepada Rismon. Kenapa bawanya yang urusan sampai ke Jokowi ya, kemana? Dia nggak ada keterlibatan sampai di sana. Kan dia omongin, saya nggak terlibat apa enggak? Nggak ada urusannya yang sampai bagaimana urusan sama Jokowi, harusnya udah selesai. Fokus pada permasalahan dia. Urusannya adalah dia terhadap konten yang tersebar. Kenapa berbias kemana-mana? Ya orang jadi nggak salah. Itu kemudian melihat ini mau mencoba ngeles ataupun ini sebetulnya kenapa memang ada kelibatan. Jadi kemana-mana. Karena apa? Keterlibatan dirinya dalam memberikan komen-komen yang seakan-akan involve pada suatu materi di belakang dari apa yang dipermasalahkan. Sampai terlalu dalam itu. Tetapi yang dibicara materi tersebut semua hal yang berkaitan dengan hukum. Dan pernyataannya, hasil analisanya ya sudah cukup itu sebagai bahan untuk proses hukum. Ya, disampaikan demi hukum kepada hukum dan untuk proses kepada penegak hukum dan untuk proses hukum demi hukum. Harusnya udah murni sampai selesai sampai di situ. Jangan kemudian jadi bercampur, kadang suatu saat mau memeriksa, mau mempercayai, kadang tidak mempercayai. Lah jadinya kayak gimana? Ini yang jadi satu berbias. Ini diskusi ini dan kemudian keterlibatan Roy dalam konfliknya antara yang JK dan Rismonnya dalam konten digitalnya, ini jadi bias. Saya bilang benar-benar jadi bias. Mau lari ke konten apa mau lari ke konteks? Ya mau percaya polisi apa nggak mau percaya polisi? Gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.